Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wanshur 'alaina rahmataka wa dhakkir ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah. Oke, apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah. Nah, kalau saya tanya apa kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gimana jawabnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, saya tanya sekali lagi ya. Apa kabar adik-adik semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, Masya Allah, luar biasa. Semuanya ceria-ceria semua ya. Insya Allah. Oke, baik. Pada hari ini, pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mengkaji salah satu hadis Arba'in Nawawi. Udah familiar kan dengan hadis Arba'in Nawawi? Hadis Arba'in Nawawi itu karangannya siapa? Karangan? Ya, Imam Nawawi. Betul. Nah, dari namanya Arba'in, berarti di dalam kitab ini ada berapa hadis? Ada 40 hadis ya, tapi tepatnya itu ada 42 hadis. Nah, terus 40 hadis ini, Imam Nawawi itu adalah seorang ulama yang Masya Allah beliau itu mempunyai karangan yang luar biasa banyaknya, dan beliau meninggal di usia muda dan belum menikah. Kenapa beliau nggak menikah? Karena beliau itu sangat disibukkan dengan ilmu. Jadi beliau itu semua hari-harinya itu dikasih buat ilmu. Sampai beliau tuh kalau diceritakan, kalau ketiduran kan habis makan, ngantuk kan ketiduran ya gitu. Kalau ketidurannya beliau itu baca buku ketiduran. Jadi tidurnya beliau tuh kayak gitu. Terus nanti pas lagi baca buku, tidur, pas bangun, langsung baca lagi. Atau lagi nulis ketiduran. Nanti habis tidur, bangunnya lagi tuh nulis lagi. Kayak gitu, Masya Allah ya. Semoga kita bisa meniru beliau. Ya, terus beliau ini, Imam Nawawi ini mengumpulkan 40 hadis, kemudian dijadikan kitab hadis dan dinamakan Arba'in Nawawi. Ulama-ulama sebelum Imam Nawawi membuat Arba'in ini, mengumpulkan 40 hadis ini itu banyak. Cuma yang paling terkenal itu Arba'in hadis itu adalah Arba'in Nawawi. Nah, ini membuktikan betapa ikhlasnya beliau dalam membuat kitab Arba'in Nawawi ini. Oke, langsung saja. Itu sekilas tentang Imam Nawawi dan Arba'innya. Langsung, pada pagi hari ini kita akan mengkaji sebuah hadis di dalam Arba'in Nawawi, yaitu hadis ke-13. Nah, hadis ini, pada hadis ke-13 ini, sering kali disalahpahami oleh banyak orang. Dan hadis ini juga menjadikan orang-orang itu menjadi dua kubu, melahirkan dua kubu, yaitu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Jadi karena hadis ini, karena salah memahami hadis ini, orang-orang itu banyak yang memulai peperangan gara-gara hadis ini. Terus juga banyak orang juga ada yang nggak percaya sama Islam gara-gara hadis ini. Apa sih hadis ini tuh gimana sih gitu. Nah, hadis ini juga membuktikan kalau misalnya kita itu membutuhkan seorang guru dalam memahami pelajaran, termasuk salah satunya memahami hadis.
Jadi kita akan sama-sama mengkaji gimana makna dan makna hadis ini sebenarnya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil islami wa hisabuhum 'ala Allah taala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat. Jika mereka lakukan yang demikian, maka mereka telah memelihara darah dan harta mereka dariku kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu Wa Taala." Coba apa yang kalian pahami dari hadis ini secara sekilas? Ada yang paham nggak? Umirtu an uqatilan nasa. Aku diperintahkan. Siapa yang diperintahkan? Nabi Muhammad diperintahkan. Oleh siapa diperintahkan? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkan untuk apa? An uqatila. Untuk apa? Untuk memerangi. Gimana, kebayang nggak? Allah merintahi Nabi Muhammad untuk nusuk-nusukin orang, untuk merang-merangin orang. Gitu. Kira-kira kebayang nggak sama kalian? Hadis ini bener apa enggak sih gitu? Masa Nabi diperintahkan untuk memerangi, ya kan? Gitu. Jadi gimana? Gitu. Nah, ini kesalahpahaman orang-orang dalam memahami hadis ini itu ada di lafaz an uqatil. Jadi banyak orang yang memahami hadis ini itu adalah perintah untuk merangin orang-orang. Jadi sebenarnya maknanya gimana? An uqatil. Uqatil itu wazannya apa kalau di dalam sorof? Dari wazan qatala. Coba kita tasrif bareng-bareng. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan wa muqatilun wa daka muqatalun. Qatil la tuqatil muqatalun. Uqatil berarti pakai wazan mufa'alah. Wazan mufa'alah. Kalau ada fi'il yang pakai wazan mufa'alah, itu tandanya pekerjaannya, kata kerjanya itu nggak hanya dari satu sisi, harus dari dua sisi. Contohnya yang pakai wazan mufa'alah itu kayak munakosyah. Munakosyah itu artinya apa? Berdiskusi. Kalau diskusi sendirian apa ada temennya? Ada temennya. Sama kayak mujadalah, berdebat. Kalau berdebat sendirian apa ada lawannya? Ada lawannya. Nah, begitu juga di sini. An uqatil artinya memerangi. Jadi uqatil di sini itu bukan memulai perang. Bukan Nabi yang mulai perang. Jadi Nabi itu bukan diperintahkan untuk memulai perang, tetapi untuk melindungi dirinya dari orang yang memerangi. Siapa yang memerangi? An-nasa, manusia. Nah, an-nasa di sini, manusia di sini, alif lam ini kan ada alif lam ya. Alif lam di sini itu memiliki faidah al-lil ahdi. Jadi an-nasa di sini manusianya itu bukan seluruh manusia, tapi manusia tertentu. Jadi Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusianya itu tertentu. Siapa manusianya? Manusianya adalah orang kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi gitu. Nah, terus lanjutannya hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sampai ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, hatta di sini, jadi kan tadi Rasulullah disuruh merangin siapa? Merangin orang kafir harbi. Hatta sampai mereka bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nah, hatta di sini, kalimat hatta itu artinya di sini bukan karena, tapi kalau misalnya orang kafir di sini sudah bersaksi, maka Rasulullah itu nggak boleh memerangi.
gitu. Terus lanjutannya wa yuqimus shalah. Terus juga kalau mereka sudah melaksanakan sholat, wa yu'tuz zakat dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, kalau mereka sudah melakukan hal itu, asamu minni dima'ahum, maka darah mereka itu terjaga dariku, wa amwalahum dan juga harta mereka. Jadi kalau misalnya orang kafir harbi, kan dulu zamannya Rasul kan orang itu kan orang Quraisy itu memerangi Rasulullah kan. Habis itu banyak dari mereka yang masuk ke dalam Islam. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Islam, berarti mereka itu nggak boleh diperangi. Nah, maksud dari hadis itu tuh kayak gini, gitu. Jadi kalau misalnya mereka sudah masuk Islam, walaupun dulunya waktu mereka kafir, itu mereka merangin Rasul, ngebunuhin sahabat-sahabat, gitu. Tapi kalau udah masuk Islam, berarti kata Rasul apa? Asamu minni dima'ahum. Darah mereka itu terjaga. Berarti nggak boleh diperangin. Gitu. Wa amwalahum dan juga harta mereka. Illa bihaqil Islam. Kecuali untuk hak-hak Islam. Kecuali untuk ya emang ditunaikan karena ada hak Islam di dalamnya. Wa hisabuhum 'alallahi ta'ala. Dan perhitungan mereka itu ada pada Allah Ta'ala. Walaupun orang kafir ini misalnya masuk ke dalam Islam, terus Islamnya hanya dia tuh cuma di mulut aja, dia mengucap syahadat, dia melaksanakan sholat, tapi hatinya nggak tahu gimana, itu bukan urusan kita. Wa hisabuhum 'alallah, dan perhitungan mereka ada pada Allah. Jadi kita itu kalau muamalah sama manusia, interaksi kita sama manusia, itu yang dilihat itu, yang dihitung adalah zohirnya, bukan batinnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang berbuat baik, kita ngelihat dia berbuat baik, maka kita mengatakan orang itu apa? Baik. Jangan, dia tuh berbuat baik, ada anunya tuh gitu. Nggak usah. Karena perhitungan kita manusia itu hanya menghitung zohirnya, bukan menghitung batinnya. Batinnya itu urusan siapa? Urusannya Allah. Jadi kalau misalnya kita ngelihat orang baik, ya berarti ya udah baik. Kalau kita ngelihat orang buruk, ya udah berarti buruk gitu. Urusan hatinya itu bukan urusan kita. Karena kita itu hanya menghitung zohir. Kayak gitu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi memahami hadis Nabi itu nggak bisa hanya dari teks aja gitu. Kita harus bisa memahami hadis Nabi itu sesuai nggak sama Al-Quran gitu, sesuai nggak sama, terus juga kita harus melihat ini Nabi dulu ngomongnya gimana gitu, pas lagi ngapain gitu. Jadi gitu cara memahami hadis yang baik. Oke. Hada Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma sholli afdhala sholati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa bidada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika